Ambulan Hebat Kota Semarang, cepat, tepat, selamat. Gimana nih kabarnya Lur? Semoga sehat semua ya. Perkenalkan, saya Dwi Kristina yang akan membawakan acara podcast perdana Ambulan Hebat dengan judul Yuk Kepoin Ambulan Hebat. Dan di sebelah saya sudah ada narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Dr. Gigi Rahmadevi. Halo dok. Halo Mbak, Dokter Dwi ini juga dokter. Iya. Dokter Ambulan Hebat. Bisa juga jadi MC ya Mbak ya. Aduh, iya. Gimana nih dok, kabarnya sehat ya? Alhamdulillah sehat selalu Mbak. Jadi Dr. Devi ini adalah Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Semarang. Nah, kita nih dok, banyak banget yang nanya-nanya tentang Ambulan Hebat. Mereka tuh kepo banget. Banyak yang nge-DM, banyak yang komen di Instagram, bahkan sampai nanya langsung ke kita. Oh ya? Iya dong. Nanya karena dokternya cantik kali ya. Aduh. Maka dari itu, di sini saya butuh Dr. Devi untuk menjawab semua kekepoan mereka. Oke, siap. Jadi yang pertama nih dok, sebenarnya kapan sih Ambulan Hebat itu ada di Kota Semarang? Oke, Ambulan Hebat itu diresmikan oleh Bapak Wali Kota pada tanggal 17 Januari 2017 Mbak. Jadi beliau, Bapak Wali Kota itu kepingin masyarakat di Kota Semarang memiliki layanan yang cepat dan tepat, apalagi untuk kasus-kasus emergensi, sehingga pada saat nanti dibawa ke rumah sakit ataupun harus dirujuk ke rumah sakit itu sudah ada stabilisasi terlebih dahulu. Gitu, makanya namanya si cepat Ambulan Hebat. Oke, berarti ini hanya menangani kasus kegawatankah atau non kegawatan juga bisa sebenarnya? Iya, jadi awalnya itu untuk Ambulan Hebat itu kita juga mengacu pada programnya Kementerian Kesehatan mengenai adanya public safety care gitu. Jadinya untuk ujung tombak dari safe community yang menjadi sarana publik atau sarana masyarakat yang merupakan perpaduan dari unsur pelayanan ambulan gawat darurat, unsur pengamanan serta penyelamatan. Itu harapannya dengan adanya ini public safety care gitu, itu kasus-kasus yang ditemukan di masyarakat ya itu bisa cepat ditangani oleh tenaga medis ya, mendapat pertolongan pertama, kemudian distabilisasi, baru dirujuk ke rumah sakit sehingga satu resiko kematiannya berkurang atau resiko kecacatan akibat dari penanganan yang terlambat itu juga berkurang. Ya, itu penting banget itu dok. Betul. Nah tadi yang ditanyakan sama Dokter Dwi, apakah hanya gawat darurat saja? Gitu. Pada awalnya memang Ambulan Hebat ini didesain untuk memberikan pelayanan gawat darurat, gitu ya. Kemudian sampai dengan hari ini berkembang nih keinginan masyarakat dan alhamdulillah difasilitasi oleh pemerintah Kota Semarang melalui Bapak Wali Kota, kita ada pengembangan yang lain, gitu seperti ada ambulan motor atau ambulan transport, ambulan siaga, yang itu juga bisa menangani kasus-kasus non gawat darurat, gitu. Jadi banyak banget ya. Betul. Oke. Nah terus kalau misalnya base campnya ini kan setahu saya ada 5 base camp ya. Nah itu apakah di base camp itu pasti ada dokternya, perawatnya, bidannya, drivernya? Apakah hanya beberapa saja yang ada? Iya, base campnya Ambulan Hebat perlu diketahui bahwa kita ada 5 base camp. Yang pertama di Pangandaran, Puskesmas Pangandaran, ini untuk menjangkau di area pusat, gitu di area tengah, di area tengah. Kemudian di daerah Semarang Timur, itu kita tempatkan di Puskesmas Banget Ayu, yang mana kenapa ditempatkan di Puskesmas Banget Ayu, karena jarak rujukan ya dari daerah sana, daerah timur ke rumah sakit rujukannya juga agak jauh. Gitu. Kemudian di Puskesmas daerah selatan ada di Puskesmas Rondol, gitu. Itu juga ke beberapa rumah sakit rujukan juga agak jauh, jadi kita tempatkan di sana. Kemudian ada di Puskesmas Karangmalang, Karangmalang, gitu. Terus yang terakhir Puskesmas Halmahera, gitu. Jadi ada 5. Jadi merata ya, ada bagian pusat, tengah, barat, timur, selatan. Jadi semuanya terjangkau oleh Ambulan Hebat ya. Dan di masing-masing base camp itu tetap ada dokternya, gitu. Jadi satu hari itu selama 24 jam masyarakat bisa mengakses, mendapatkan pelayanan dari Ambulan Hebat ya,
satu hari itu kita bagi jadi 3 shift Mbak, gitu, biar teman-teman nakesnya juga bisa ada kesempatan untuk istirahat, untuk merecovery kondisinya. Gitu. Berarti jumlah personil dari ambulan hebat ini banyak banget ya dok ya? Ya, banyak karena memang untuk memenuhi kuota pelayanan supaya kita bisa memberikan pelayanan secara prima gitu ya, secara prima. Betul banget. Nah terus nih dok, ini pasti banyak banget nih yang nanya tentang biaya. Kira-kira apakah ada yang harus dibayar gitu? Ya, untuk masyarakat Kota Semarang yang mau mengakses ambulan hebat, ya itu gratis, ya gratis tanpa biaya, gitu. Jadi tinggal telepon ke 112, telepon ke 119 atau ke 1500 132. Itu bisa terhubung oleh teman-teman nanti di ambulan hebat. Wah, ini berarti berkaitan dengan prosedur layanan ambulan hebat nih. Jadi untuk masyarakat Kota Semarang, kita tuh memiliki prosedur yang harus diikutin untuk menggunakan jasa ini. Nah, gimana ini dok caranya? Jadi masyarakat Kota Semarang ya tidak perlu datang ke base campnya ambulan hebat, gitu ya. Apalagi sekarang musim hujan, ya musim hujan cukup telepon dari rumah ke nomor telepon yang tadi saya sampaikan ya 112, 119, 1500 132, nanti akan terhubung oleh teman-teman operator di ambulan hebat gitu, baik di 112, 119, 1500 132. Nah dari sana nanti teman-teman di operator akan bertanya kenapa, sakitnya apa, gejalanya bagaimana, lokasinya di mana. Dari situ nanti teman-teman di operator akan memilih lokasi mana yang paling terdekat dengan posisi ambulan gitu, sehingga respon time kami atau waktu penanganan dari base camp sampai ke lokasi bisa cepat. Karena salah satu tujuannya adalah kita mengurangi resiko kecacatan tadi, ya, yang mana memang kasus gawat darurat itu harus ditangani secara cepat dan tepat sehingga menurunkan resiko kematian ataupun kecacatan. Nah tadi kan harus menghubungi 112 atau 119 atau 1500 132. Nah ini banyak juga nih pertanyaan yang kenapa sih kalau menghubungi operator sering banget nih miss. Jadi telepon tapi sibuk terus. Nah itu kenapa sih sebenarnya? Iya. Nah jadi Bapak Ibu masyarakat Kota Semarang gitu. Untuk sekarang ini ya memang frekuensi teman-teman layanan di ambulan hebat, ambulan siaga atau ambulan motor ini sedang peak gitu. Apalagi selama 2020 kemarin kita juga mendapat tambahan untuk penanganan reaksi cepat COVID gitu ya. Jadinya memang banyak sekali telepon yang masuk ke kami untuk diberikan pelayanan, sehingga memang mohon maaf sekali dan harus bersabar gitu. Manakala nanti teleponnya pas dihubungi sedang sibuk, ya bisa dihubungi terus-terusan karena memang frekuensi panggilannya juga banyak Mbak, mulai dari tahun 2020 sampai dengan hari ini. Berarti sekarang juga yang seminggu yang lalu kita juga ada musibah banjir kan, ya sehingga juga banyak dari masyarakat yang menghubungi ke call center untuk penanganan kasus-kasus bencana. Gitu. Selain kasus bencana, kasus COVID pun juga ditangani ya? Iya betul. Jadi kasus COVID ditangani oleh teman-teman di ambulan hebat. Nah kalau misalnya nih ambulan hebat kan menangani COVID juga. Nah nanti pasien yang lain gimana dok? Kan pasti takut, duh ini bekas COVID nih. Itu gimana tuh? Itu banyak loh pertanyaannya dok. Iya benar ya. Jadi gini Bapak Ibu masyarakat Kota Semarang tidak perlu khawatir ya, karena kami sudah menerapkan SOP pada saat penanganan COVID gitu, sehingga ambulan hebat yang setelah penanganan COVID ya itu harus ambulannya disterilisasi. Nah pada saat disterilisasi itu kurang lebih 1 jam. Sehingga memang waktu yang dibutuhkan untuk pelayanan kedua jadi agak mundur. Nah itu salah satunya yang menyebabkan juga teman-teman kita udah telepon dari pagi tapi baru datang setelah siang gitu ya, setelah zuhur gitu, kenapa kok lama sekali? Ya itu mungkin karena kita unitnya hanya 5 ya, kemudian juga panggilannya banyak, apalagi ada penanganan kasus COVID. Setelah menyelesaikan penanganan kasus COVID, itu ambulan harus disterilkan terlebih dahulu sehingga aman untuk penanganan kasus berikutnya yang kemungkinan bukan COVID gitu.
Dok, tadi kan dokter juga bilang nih tentang AMTOR. Sebenarnya AMTOR itu apa sih, Dok? AMTOR itu ambulan motor. Ambulan motor. Ya, ambulan motor. Ambulan motor itu adalah solusi dari kami untuk kasus-kasus yang tidak bisa ditangani, maksudnya daerah-daerah yang tidak bisa ditangani oleh ambulan hebat, ambulan masuk ke dalam. Karena kan di Kota Semarang itu kita tahu ya, banyak di daerah dekat laut itu daerahnya sering rob. Iya. Ya kan? Satu, sehingga biasanya jalan itu ditinggikan. Gitu, jalannya ditinggikan, terus di kampung-kampung itu ada portal ya Mbak. Nah, portalnya tapi tidak ditinggikan. Begitu. Nah, pada saat awal-awal kami memberikan pelayanan, kita kan nggak tahu nih mapnya ya, nggak ada tulisan portal gitu kan. Nah, begitu sampai di lokasi, nggak bisa lewat, portalnya dikunci karena memang belum, beberapa daerah itu kan ada yang menetapkan dikunci dan dibuka pada jam-jam tertentu. Nah, dari situ kemudian kita memberikan pemecahan masalahnya ya, solusinya dengan pengadaan ambulan motor, sehingga tadi prinsip kecepatan dan ketepatan itu harus didahulukan. Jadi manakala misalnya kemudian dari masyarakat mengakses ke kita, telepon ke kita, terus kita tanyakan daerahnya bisa dilalui ambulan apa tidak gitu kan, oh nggak bisa, nah ini teman-teman dari ambulan motor yang terlebih dahulu untuk penanganan. Ya, berarti wajib banget nih para sedulur untuk memberitahu apakah di daerahnya ada portal atau enggak ya, Dok ya? Betul, sama daerahnya bisa dilalui oleh ambulan atau tidak. Nah, makanya pentingnya itu untuk masyarakat Kota Semarang untuk mendapatkan pelayanan ambulan hebat itu langsung telepon ke operator gitu, ke call center, sehingga bisa ada komunikasi yang jelas sebelum dari operator menerjunkan tim yang akan bertindak ke lapangan. Sama ini juga, Dok, harusnya dari warga Semarang ini kalau misalnya operator bertanya tentang keluhan pasien gitu ya, itu harus jujur, soalnya banyak banget juga nih yang ditanya apakah sudah rapid, apakah hasilnya reaktif atau enggak. Nah, itu kebanyakan masih pada bohong. Ya, nah itu titip pesan juga ya untuk masyarakat Kota Semarang, sampaikan keluhan dan gejala pasien dengan apa adanya, sehingga kami bisa menerjunkan tim secara tepat. Betul sekali. Nah, terus tadi kan sudah ambulan motor nih, dan ternyata si cepatnya ada yang lain, yaitu ambulan siaga. Ya. Bedanya itu apa? Siaga sama ambulan hebat? Ya. Ambulan hebat sebetulnya itu kita ada dua ya, si cepat, reaksi cepat atau reaksi cepat ya, dan ambulan siaga gitu. Nah, untuk ambulan siaga atau ambulan transport itu untuk menangani kasus-kasus non gawat darurat gitu, sama pelayanan home care gitu. Wah, enak banget ya, berarti masyarakat Semarang ini benar-benar dimanjakan. Iya kan? Kita ingin memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Keren banget nih ya. Nah, Dok, banyak banget nih yang menghubungi ambulan hebat si cepat gitu kan. Tapi kenapa yang datang tuh ambulan siaga? Ini banyak banget nih warga Semarang yang suka nanya kayak gitu. Oke, jadi kami ini call center itu membawahi 3 tadi ya Mbak ya. Ada si cepat, ambulan hebat, ambulan siaga, kemudian ambulan motor. Nah, pada saat nanti dari masyarakat menghubungi ke operator, kemudian kan ada di situ harus tanya jawab ya. Tanya jawab dari operator ke si penelpon gitu, menanyakan kondisi dari pasien bagaimana keadaannya gitu. Dari situ nanti operator akan menentukan yang berangkat apakah ambulan si cepat atau ambulan siaga. Karena untuk ambulans cepat yang hanya 5 unit itu memang fokus pada penanganan kasus-kasus gawat darurat atau kegawatan medis. Nah, untuk yang tidak terlalu berat kasusnya secara ilmu kedokteran itu ditangani oleh teman-teman dari ambulans siaga. Tetapi yang perlu diyakini oleh masyarakat bahwa pelayanan antara ambulans cepat dan ambulans siaga itu adalah sama. SOP-nya pun sama. Sama aja ya. Nah, ini kan tadi bahas juga yang tentang kegawat daruratan. Mungkin warga Semarang banyak yang belum tahu apa aja sih tentang kegawat daruratan itu. Iya. Jadi yang dimaksud dengan kegawat daruratan medis itu adalah suatu kondisi gawat darurat yang mana kalau tidak ditangani segera bisa menyebabkan tadi kematian. Jadi jadi bisa mengancam nyawanya seseorang. Gitu. Jadi kalau misalnya nanti ada dari masyarakat
telepon itu udah lemes gitu, diare 3 kali gitu, udah lemes banget. Nah itu dari situ teman-teman dari operator bisa menganalisa ya, kemudian yang diterjunkan terlebih dahulu adalah ambulan siaga atau ambulan motor. Sedangkan untuk ambulan si cepat itu kasus-kasus pada penanganan kasus gawat darurat, misalnya seperti sesak nafas, kemudian terus penurunan kesadaran, betul, kemudian juga ada kecelakaan yang kehilangan darahnya banyak gitu. Seperti untuk itu. ibu hamil mau melahirkan nih, apakah bisa menggunakan ambulan hebat? Ya, untuk ambulan hebat kita juga disiapkan teman-teman di dalam ambulan hebat itu ada bidan ya yang sudah terlatih, sehingga untuk penanganan kasus-kasus kegawat daruratan maternal atau kegawat daruratan kehamilan itu bisa ditangani juga oleh teman-teman di ambulan hebat. Kemarin pada saat banjir ya, kita sempat memberikan penolongan pertama untuk stabilisasi pasien yang waktu itu ada di wilayah banjir ya, kita evakuasi untuk memberikan pertolongan pertama pada kasus mau melahirkan gitu. Jadi sempat sudah ada pembukaan, kemudian kita stabilisasi dan segera dibawa ke fasilitas kesehatan rujukan. Saya juga lihat tuh dok, postingannya itu keren banget sih ambulan hebat menurut saya ya. Iya, itu sampai kita tutupin sama kain ya, soalnya kan biar nggak diintipin gitu. Karena juga ada proses pertolongan pertama pada ibu hamil tersebut. Bagus banget ya itu. Nah terus nih dok, kalau misalnya ada contoh kasus kegawatan kan kecelakaan salah satunya. Kalau misalnya ada kecelakaan di jalan, nah dilalah itu ada ambulan kita lewat, apakah boleh warga di situ nyetopin si ambulan itu? Iya, jadi memang prosedurnya itu semuanya harus lewat call center ya, lewat operator. Karena apa? Karena misalnya tadi ya seperti disampaikan sama Mbak Dwi, kalau lagi tiba-tiba ada kecelakaan, terus ambulan lewat nih, gitu di stop, udah kayak angkot ya Mbak ya, di stop gitu. Nah itu kan kita nggak tahu ya, apakah tadi ambulannya habis penanganan COVID yang belum disterilisasi, ya kan? Kemudian apakah tadi ambulannya mau menuju ke tempat lokasi pasien yang mana itu kecepatan dan ketepatan juga harus kita dahulukan. Gitu, atau ambulannya mau merujuk gitu, di dalam mobilnya sudah ada pasien, mau kita rujuk kok dicegat gitu. Jadi memang alangkah baiknya dan bijaksana manakala ada kecelakaan di jalan tetap menghubungi call center ambulan hebat terlebih dahulu gitu. Ya itu untuk lebih yakinnya, lebih pastinya ya. Iya, jangan sampai di stop habis penanganan COVID malah gimana gitu kan, karena mobilnya belum sterilisasi. Nah terus nih dok, ada juga yang nanya, kalau misalnya tim sedang penanganan pasien, nah ternyata tetangganya juga sakit, terus mau minta untuk dilayani pemeriksaan, itu apakah bisa atau tidak? Ya, kami SOP-nya itu semuanya melewati operator ambulan hebat, gitu operator ya. Jadinya Bapak Ibu warga Kota Semarang, manakala misalnya tadi ada ambulan ya sedang menangani di daerah tertentu, kemudian tetangganya lihat, saya juga punya nih keluarga yang sedang sakit, sana sekalian nebeng dicek gitu, sebaiknya tetap ditelepon ke operator karena data kami semuanya ada di situ, dan belum tentu juga yang sedang penanganan kasus di lapangan itu tidak memerlukan rujukan gitu ya, sehingga seyogyanya adalah tetap menghubungi ke call center terlebih dahulu. Itu kunci utamanya. Gitu. Nah terus ada juga nih ya dok yang nanya, kalau misalnya ada orang yang sudah meninggal, nah ini kan lagi pandemi COVID ya, nah warga sekitar itu banyak kayak ditelepon ya untuk warga sekitar itu kan nggak tahu kematiannya ya. Nah itu apakah kita boleh tuh untuk ngerapid gitu atau gimana? Ya. Jadi berdasarkan dari KMK yang terbaru juga untuk memastikan kematian pasien yang di rumah ya, yang suspek COVID itu tidak perlu dilakukan pemeriksaan rapid test dari anamnesa. Nah jadinya Bapak Ibu warga Kota Semarang, manakala misalnya keluarganya atau tetangganya ada yang tiba-tiba meninggal mendadak gitu kali ya, gitu, terus takut, curiga, nah selain bisa menghubungi kami, bisa menghubungi teman-teman di puskesmas juga, karena maksudnya puskesmas punya database ya pasien-pasien mana yang
suspek atau konfirmasi positif. Iya. Gitu. Banyak banget nih info yang kita dapat dari Dokter Devi. Nah, menurut dokter nih ya, ini kan kita udah menjawab semua pertanyaan dari warga Semarang nih. Harapan dokter ke depannya untuk ambulan hebat itu apa? Ya, harapan kami ingin selalu memenuhi dari harapannya masyarakat ya Mbak ya. Iya. Jadi di tahun 2021 ini insya Allah armada kami akan ditambah. Gitu, rencananya 2 lagi itu untuk memenuhi permintaan dari masyarakat sehingga pelayanan dari ambulan hebat itu semakin baik dan mumpuni. Gitu. Kemudian juga untuk memenuhi masyarakat juga, keinginan masyarakat, kita menambahkan sarana prasarana yang ada di dalam mobil ambulan. Gitu, seperti ditambahin EKG, kemudian USG gitu ya. Karena kan memang berjalan waktu kasus-kasus di lapangan juga semakin banyak ya, semakin meningkat sehingga penanganan kecepatan dan ketepatan teman-teman ambulan hebat itu memang harus kita perbaiki terus-menerus sehingga masyarakat di Kota Semarang bisa mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Gitu. Bagus banget ya, ini harapan dari Dokter Devi. Semoga kedepannya dapat terwujud. Amin. Amin. Nah, saya mengucapkan terima kasih banyak nih Dok sudah menjelaskan kita semua dari A sampai Z tentang ambulan hebat. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak nih kepada para sedulur ambulan hebat yang udah nonton acara podcast kali ini. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ambulan hebat Kota Semarang, cepat